Suara Generasi FM, The Sound of Life. Tuhanlah benteng hidupku. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rito bisa kembali menjumpai kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Oke teman-teman, kembali siang hari ini kita akan sama-sama diberkati pastinya ya dengan renungan firman Tuhan. Ya seperti biasa di Sabtu ketiga ada Kak Indra Pratama yang sudah hadir di studio Suara Generasi FM yang akan menghadirkan dan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Selamat siang Kak Indra. Selamat siang Kak Ginto. Sorry, baru mau minum ya. Halo, selamat siang semuanya. Kak Indra gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sehat, ya. amin, puji Tuhan. Aman ya? Aman dong. Lagi sibuk apa nih? Ada mungkin program-program dari LG yang itu bulan depan sih kita mau ada pelayanan di daerah Tangkolo, Subang sana tuh Kuningan ke atas lagi. Okay. Kita mau ada pengobatan gratis. Jadi emang lagi prepare sih untuk pelayanan di sana gitu. Berapa anggota LG yang ikut ke sana nih? Kita open pendaftaran, kita butuh volunteer sekitar 25 orang. 25 orang. Kalau lebih? Ya bisa, cuma kan kita kan tetap maksimalin. Ada kuotanya. Jadi biar nggak terlalu mubazir juga kan, jangan sampai daftar lebih di sana nggak ngapa-ngapain. Jadi kita maksimalkan. Sesuai dengan. Karena kita juga gabung sama tim yang dari sana juga. Dari sana juga ya. Oke, siap. Kak Indra, kita mau bahas apa nih untuk hari ini? Hari ini temanya adalah tentang a precious me. Artinya itu saya berharga. Oh, saya berharga. Bener nggak sih? A precious me gitu. Saya juga nggak tahu. Iya. Coba tolong ada guru bahasa Inggris ini. Guru bahasa Inggrisnya udah ke Belanda soalnya. Ya. Iya. Tapi kita tanya deh habis ini deh. Iya. Semoga dia lagi dengerin ya. Semoga. Okay. Tapi artinya adalah kita berharga. Kurang lebih ya kita berharga. Kita berharga. Karena gue percaya sih, maksudnya kita diciptain Tuhan tuh bukan dengan asal-asalan ya, tapi ada tujuan, ada maksud tertentu yang Tuhan mau kita kerjakan di dunia ini. Amin. Dan yang pasti nanti kita bahas lah. Oke, siap. Kita akan kupas tuntas nanti ya. Kupas tuntas. Setelah Kak Indra berdoa buat kita semua. Silakan Kak Indra berdoa buat kita. Teman-teman siapin hati ya untuk kita boleh menerima firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang baik pada hari ini. Kami boleh bersama-sama masih berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah pagi ini Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan bisa menjadi rema dan mengubahkan hidup kami. Buat kami juga boleh menyadari bahwa hidup kami adalah berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang pimpin kami, sertai kami. Kau yang jaga semua peralatan yang dipakai, jaringan koneksi internet yang dipakai, semua Tuhan yang dipakai. Kami berdoa biar Kau yang menjagai sehingga siaran-Mu boleh tersiarkan sampai ke seluruh bumi, sampai setiap orang-orang boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan dan tangan kuasa-Mu Tuhan di dalam habis kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini juga kita mau nyapa nih Kak Indra buat teman-teman yang mungkin menyaksikan di YouTube channel Suara Gracia. Halo. Ya. Ini ada 3 jadi. Iya. Halo. Ke tengah aja. Tengah aja. Kita mau sapa di lewat kamera tengah nih ya. Teman-teman boleh dong, misalkan kalian merasa diberkati atau juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yang nanti akan Kak Indra sampaikan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe juga, jangan lupa. Iya betul. Like ya. Kalau misalkan kalian merasa diberkati, boleh langsung di-share juga nih buat ke teman-teman anak muda yang lain ya. Silakan Kak Indra, lanjut lagi. Oke, hari ini tentang a precious me, atau mungkin you are precious lah ya, lebih gampangnya itu kan tentang kamu adalah berharga. Karena saya percaya bahwa tadi saya bilang di awal, kita ini nggak cuma yang muda ya, tapi semua umat manusia, semua makhluk hidup itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu pasti. Dan juga punya bagiannya masing-masing itu pasti. Tapi satu hal yang harus kita percayai bahwa kita, saya, Karinto, teman-teman semua juga harus sadar betul bahwa kita ini diciptakan Tuhan berbeda dengan yang lainnya. Ya, kita diciptakan berbeda dan ada tujuan khusus yang Tuhan mau kita kerjakan di dunia ini. Tapi kita harus sadar betul bahwa kamu itu berbeda dengan yang lainnya. Kita ini berharga. Kita ini istilahnya punya nilai yang lebih yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. Makanya jangan sampai karena kita udah dicap berharga, jangan sampai kita merusak cap berharga itu. Kita udah sampel nih, misalnya si A, si B, kamu berharga di mataku nak. Jangan sampai stempel itu hilang dengan semua tindakan, semua sikap, perkataan yang
yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Kadang itu anak-anak muda itu kadang lupa dengan stempel itu, dengan pergaulan mereka, dengan keseharian mereka yang mungkin tanpa sadar itu mulai melunturkan cap stempel berharga dalam hidup mereka. Kita buka dari Yesaya 43 ayat 4. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4, saya baca buat teman-teman semua. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini ayat yang simpel tapi bagus. Oleh karena pagi ini kita semua berharga di matanya Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi kita semua. Ini ayat kurang bagus apalagi buat kita, ya. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan, oleh karena itu dia Tuhan mengasihi hidup kita. Kita sadari kalau kita hari ini adalah berharga dan mahal di hadapan Tuhan. Kenapa sih berharga dan mahal? Ya karena apa? Karena kita udah ditebus dengan darahnya yang mahal. Ini mau Paskah kan? Bulan depan nih, bentar lagi. Momen Paskah adalah momen dimana kita memperingati wafatnya Yesus, kebangkitannya, ya kan? Disitulah momen dimana kita harus tahu betul, iya ya, Yesus dulu udah mati buat kita dan bangkit untuk kita. Itulah kejadian yang mahal yang Tuhan lakukan untuk kita. Mana ada sih orang yang rela disalib, dicambuk dan mati buat orang lain? Belum tentu. Zaman sekarang belum tentu ada yang mau. Belum tentu ada yang mau sacrifice dirinya untuk kehidupan orang lain. Tapi Yesus hari itu mengorbankan dirinya, ya, nggak banyak komplain, nggak berusaha kabur, nggak ngelawan, dia menerima. Karena itulah yang sudah digariskan oleh Allah Bapa untuk dia datang ke dunia, menyelamatkan jiwa-jiwa dan menerima penderitaan, mati, disalib dan bangkit lagi. Itu adalah gambaran Tuhan, gambaran Allah Bapa yang harus Yesus kerjakan. Sama seperti hidup kita, Yesus sudah menggambarkan kehidupan kita, ya kita harus kerjain. Ada hukum Tuhan, ada 10 perintah Tuhan, ya kan? Jangan mencuri, jangan mengingini barang milik orang lain, jangan membunuh, berdusta, berzina dan segala macam. Ya itulah gambaran yang harus kita kerjakan. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Jangan kita lawan orang tua. Itu yang tertulis semua di Alkitab, itulah yang harus kita perbuat, teman-teman. Sama ketika Yesus dikasih sama Allah Bapa, kamu turun ke dunia jadi manusia, belajar jadi manusia. Lalu pada saatnya nanti kamu akan menanggung penderitaan semua orang. Dari awal Yesus sudah tahu kalau dia nanti akan menderita. Kalau mungkin saya di posisi Yesus hari itu, mungkin saya akan mikir, ya nanti saya usia segini, saya akan kabur. Kan udah tahu tuh nanti usia Bapak, Yesus akan mengalami penderitaan. Kalau hari itu mungkin saya di posisi Yesus, saya mungkin akan kabur, takut. Lah, namanya hidup masa kudu menderita. Mana ada seorang yang mau menderita? Tapi Yesus hari itu tidak melakukan apa yang mungkin kita pikirkan hari-hari ini. Dia tetap setia menjalani semuanya. Dan karena kematiannya, karena kebangkitannya, kita ditebus dengan darah yang mahal. Dan kita disebut berharga di mata Tuhan. Dan dia mengasihi kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darahnya yang dikorbankan supaya kita hidup, teman-teman. Darahnya yang mengalir dari kaki tangannya, dari badannya karena cambukan, itu yang membuat kita hidup hari ini. Dan firman-Nya berkata, oleh karena engkau berharga di mataku, engkau mulia,
aku mengasihi engkau, ya kan? Bukan karena emas dan perak kamu ditebus dan kamu hidup hari ini, tapi karena darahnya yang mahal kita ditebus. Masakah hari ini kita mau menghilangkan stempel precious dalam hidup kita, teman-teman? Ingat, saya dan teman-teman semua itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau boleh saya rangkum, we are precious today. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tapi saya mau bilang, life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Kalian dengar firman Tuhan, kita ditegur mungkin, dapat nasihat, oke, kita terima. Tapi apakah kita mau jalan itu semua? Apakah kita mau melakukan itu semua? Itu pertanyaannya. Ya. Dengerin gampang, nyatet itu gampang. Tapi yang susah itu ngelakuin. Sekarang kita belajar, you are precious, kita berharga di mata Tuhan. Untuk jadi berharga itu, kadang nih ya, orang ini zaman sekarang kan lagi zamannya flexing apa segala macam. Apa yang dipakai dia pamerkan supaya orang tahu, nih gua ini bisa, gua ini berada, gua ini kaya. Untuk kamu jadi berharga itu nggak harus dengan kamu punya tas LV, mungkin Louis Vuitton, ya kan, pembacanya Vuitton, gitu kan. Lalu punya sepatu yang merek mahal lah, Balenciaga apa segala macam. Ada lagi merek apalah, Bottega, apalagi tuh macam-macam, Hermes segala macam. Gak harus dengan apa yang kamu pakai dan apa yang kamu punya untuk jadi berharga. Itu sifatnya sementara, teman-teman. Ya. Hari ini kamu punya iPhone 16, ya outfit kamu semuanya dari atas sampai bawah nilai jutaan, kendaraan yang kamu pakai juga mahal. Orang akan ngelihat secara fisik, wah ini si A, si B nih. Casing luarnya. Yes, waduh ini Kak Indra nih mobilnya mungkin Tesla, ya kan, mobil listrik yang paling bagus segala macam, iPhone-nya iPhone 20 padahal belum ada gitu kan. Outfitnya dari atas sampai bawah puluhan juta, kayak ke bawah emas dikarungin kayak sih. Biar abot gitu kan. Gak dengan seperti itu kita akan dicap berharga, teman-teman. Gak dengan apa yang kita punya, yang kita miliki, bukan dengan semua barang yang tadi saya sebutin untuk kita jadi ekspensif. Biar kita istilahnya dicap, wah hebat nih orang, ini orang kaya nih, orang hebat nih kan. Gak dengan itu semua. Tapi yang Tuhan mau kita dicap berharga karena ada Tuhan dalam hidup kalian. Ya. Percuma kamu punya tas banyak, kamu punya uang banyak, mobil banyak, harta banyak, semuanya itu kayak ada tersedia. Tapi nggak ada Tuhan di hidup kamu, saya berani jamin hampa hidup kalian. Kosong. Gak nikmatin sukacita, gak nikmatin rasa damai, tenang, ya kan? Kita kan punya Roh Kudus, Roh yang lemah lembut dan manis, yang akan membawa kedamaian dalam hidup kita. Tapi kalau kita aja nggak pernah aktifin Tuhan, Roh Kudus, kita nggak hidup dalam Tuhan, ya yang tadi saya bilang itu sifat cuma sementara barang-barang itu. Apa mau tah kalian punya segalanya tapi ngerasain ketakutan, kecemasan, takut nanti handphone gue hilang, takut nanti barang-barang gue dicuri. Hidupnya nggak tenang ya? Nggak tenang. Ngapain coba? Tapi better kamu hidup dalam Tuhan. Even kamu nggak punya semua yang tadi saya sebutin, tapi hidup kamu tenang, hidup kamu istilahnya aman, damai. Gue percaya kalau kita nyenengin Tuhan, Tuhan akan kasih buat kita. Amin. Kalau kita hidup melekat sama Tuhan, apapun yang kamu minta dalam doamu akan Tuhan sediakan. Sekarang pertanyaannya, teman-teman pilih ya, kalian mau memilih punya segalanya, tapi nggak ada Tuhan di hidup kalian, atau kalian memilih yang penting Tuhan dulu dalam hidup saya. Saya dipenuhi dengan Roh Tuhan, kasih Tuhan. Selebihnya, ya saya percaya Tuhan akan sediakan. Pilihan kalian mau yang pertama atau yang kedua, teman-teman. Ya, karena sekarang ini banyak orang yang kasat mata. Kita lihat kan banyak kasus-kasus korupsi ini kan lagi ditebas terus kan. Salah satunya yang tentang BBM gitu kan. Kita kadang mikir ya, gaji udah gede gitu kan, masih harus ngelakuin korupsi, tindakan seperti itu. Apa sih? Ya emang manusia itu gak ada puasnya. Ya. Tapi kalau kamu benar-benar hidup bergantung sama Tuhan, gandol gusti ya, kan kita bisa nyanyi ya, dangdutan dulu tadi. Kita gantung sama Tuhan. Percayalah hal-hal seperti itu gak akan terjadi.
Tuhan punya cara yang sendiri untuk mengenyangkan kita, bukan dengan cara yang salah, tapi dengan berkat, dengan cara Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kita. Ya. Yang penting adalah saya, Karinto, teman-teman semua berharga, dan kita tahu seberapa berharganya kita di mata Tuhan dan apa yang harus kita perbuat untuk kita jadi berharga di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4-6. Ini yang penting yang harus kalian miliki untuk kalian bisa dibilang precious ya. Yohanes 15, kalian bisa baca buat kita semua. Yohanes 15 ayat 4-6 ya. 6, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Main poinnya adalah stay with God, tinggal dalam Tuhan. Dari semua apa yang tadi kita dengar di awal, ini yang penting, tinggal dalam Tuhan. Udah, tinggal dalam Tuhan tuh enak teman-teman, ngerasain damai sejahtera. Ya mungkin kadang tetap ada persoalan hidup yang kita harus jalani. Tapi percayalah Tuhan tuh akan tolong gitu. Pertolongan Tuhan tuh nggak pernah sekali dua kali, tapi berkali-kali akan Tuhan lakuin di hidup kita, asalkan hidupmu di dalam Tuhan dan kamu bisa nyenengin Tuhan. Tuhan pun juga akan senang sama hidup kalian. Ya, dikatakan kalau kita nggak tinggal dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuah. Ya kan, kalau kita nggak tinggal dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuah banyak, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan kita akan dikumpulkan seperti batang kering, lalu dicampakkan, dibuang, lalu dibakar. Kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan. Ini firman yang sangat bagus sekali. Just cukup tinggal dalam Tuhan. Jangan sampai kita tinggal di luar Tuhan, karena kita akan jadi nol besar. Tapi kalau kita tinggal dalam Tuhan, percayalah dari nol besar Tuhan akan ubahkan menjadi sesuatu yang ajaib di hidup kita. Makanya hari ini pertanyaannya, ada Tuhan nggak di hidup teman-teman semua hari ini? Ya. Gue kan udah dengar Young and Fresh tiap minggu. Ya dengar sih dengar. Tapi ada Tuhan nggak di hidup teman-teman semua? Nggak cukup cuma listen, mendengar, tapi ya harus kalian berusaha supaya Tuhan mau tinggal dalam hidupmu. Siapa yang ada di dalam hidupmu? Tuhan yang mana yang ada dalam hidupmu? Apakah Tuhan yang mamon mungkin dengan semua barang-barang, kenikmatan, atau Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus yang mungkin sesekali akan ngalamin yang namanya ujian, proses, tapi itu membuat kita jauh lebih kuat. Atau kita lebih memilih enak secara daging, menyembah Tuhan yang lain. Pilihan di tangan teman-teman semua. Ya. Kadang kita ya tadi saya bilang, ini zamannya flexing, kita ngumbar sana sini, kita pakai yang branded dan segala macam. Itu bukan precious, but itu cheapest, murah. Masa kita menjadi anak-anak Tuhan yang murahan sih, teman-teman? Jadi kalau bicara murahan tuh banyak arti ya. Secara sikap, tindakan, perbuatan, perkataan tuh banyak arti. Tapi dengan kamu menyombongkan diri dengan apa yang kamu punya, dan kamu nggak sadari bahwa itu adalah pemberian Allah, I'm sorry, you are not precious, but you are cheapest. Murah. Dan nggak ada harganya. Buat apa kamu bisa ngebanggain semua yang kamu punya, tapi hatimu kosong? Kamu nggak ada pegangan hidup, ya kan? Kamu nggak tahu siapa juru selamat dalam hidup kamu. So pagi ini teman-teman, ya Tuhan tuh bukan Tuhan yang berhutang. Dia itu akan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Percayalah, mungkin dunia bisa menawarkan yang lebih yang lebih
menggiurkan. Ya, dan kita kadang suka bilang, Tuhan, nunggu Tuhan ini lama gitu kan. Kadang kita kan maunya instan, maunya cepat. Tapi percayalah, yang instan itu kadang membawa kita kepada kebinasaan. Ya. Tapi yang sifatnya berasal dari Tuhan, event itu tidak cepat. Saya percaya kalau itu dari Tuhan, ujungnya kekekalan. Kamu gak akan binasa. Gitu. Amin, amin. Jadi teman-teman, satu hal yang memang harus sama-sama kita sadari terlebih dahulu, bahwa setiap kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi kalian gak perlu lagi mencari pujian, kemudian mungkin penghormatan dari manusia dengan cara flexing, bahkan dengan segala kepalsuan. Ya, sekarang di media sosial itu nggak semua tuh asli, teman-teman. Iya, bahkan banyak orang tuh bisa pakai, banyak orang sewa gitu loh, Kak Indra, hanya untuk posting ya, karena memang ada penyedia jasanya. Betul. Sewain jam tangan. Ya, itu nggak salah sih, kan dia namanya bekerja, tapi yang salah adalah orang yang memanfaatkan itu. Ya, gitu kan. Tujuannya untuk apa, gitu kan. Kalau mungkin ya teman-teman ya, kita sewa jam tangan, kita sewa sepatu, sewa jas, untuk kita ini ada ketemu klien bisnis. Misalkan contohnya ya, itu kan karena ada kebutuhan gitu, untuk hal pekerjaan sesekali gitu. Tapi kalau misalkan hanya untuk posting di media sosial, mendapatkan pujian dari manusia, supaya postingan kita di-like, ya kan, dengan komen yang, wih keren, cakep, segala macam, percayalah itu semua sia-sia. Ya, ini kadang kita terjebak dengan statement, jangan mengada-adakan apa yang tidak ada. Nah, itu kadang manusia tuh gitu, mengada-adakan apa yang tidak ada. Tahu nih, di luar kemampuan dirinya, tapi ya kudu ada. Itu kan sama janji sendiri, teman-teman. Betul. Contoh pacaran nih ya, misalnya, tahu nih keadaan dompet tinggal segini gitu kan, tapi demi nyenengin pacar gua, gengsi iya, masa gua ngajaknya makan angkringan sih, nasi kucing sama sate tusuk 2.000-an gitu kan, sama susu jahe, akhirnya pinjol. Wah, malu dong. Nah, bisa pinjol, ngutang sana sini. Ayo sayang, kita pergi makan mana? Makan steak di mana? Di Grizzly gitu kan, yang mahal gitu kan. Atau makan mana, mau bukber ya kan, ikut bukber di mana, di Aston Hotel, demi pengakuan. Ya. Itu kadang anak-anak Tuhan ini butuh pengakuan. Itu yang ngeri, butuh diakui di dunia ini supaya dia merasa mungkin berharga. Padahal pengakuan itu saya pikir cukup dari Tuhan dah itu. Betul. Pengakuan dari Tuhan itu lebih berharga daripada pengakuan dari manusia. Karena Tuhan kalau udah mengakui kita, dia nyediain satu tempat di surga nanti. Ya, betul. Pengakuan dari manusia nggak bisa nyediain kamu tempat di surga, teman-teman. Tapi sekarang jebaknya adalah banyak dari anak-anak Tuhan yang butuh pengakuan dari manusia. Dari manusia yang bisa memuaskan jiwa mereka. Ya. Padahal memuaskannya hanya sementara ya, kayaknya. Ya, sementara ya, pinjol juga sementara. Enak nih makan steak, tapi bulan depan udah bayar coy, ya kan? Kudu lunasin sebulan, lunasin 1 juta, ya kan. Saya pernah ngalamin ini gitu kan di keluarga saya. Pusing loh, kalian mikirin utang pinjol ya, banyak kalian udah biarin, nggak usah dibayar. Udah ganti nomor, ya ampun Tuhan. Maksudnya saya tuh, kok jadi penjahat ya? Nah, ya kalau mikir ya iya sih, kan juga nggak akan datang juga gitu kan, nggak tahu juga. Tapi ya apa kita mau hidup kayak gitu, teman-teman? Waktu saya ngalamin fase ini di keluarga saya, saudara-saudara saya bilang, udah nggak usah, ini bukan saya yang pinjam ya, ada dari anggota keluarga saya yang kejebak pinjol, udah nggak usah dibayar, biarin aja. Kabur aja gitu ya. Ganti nomor, udah hilang, nggak akan hubungin lagi. Lah kalau misalnya dianya cantumin nomor keluarga yang lain, ya saya cantumin nama saya dan nomor telepon, saya yang diuber-uber. Ya kan? Masa harus ganti nomor juga? Ya betul. Saya bilang, ya nggak, ya bayarlah, saya bilang. Iya. Kalau bisa kamu bayar, ini kan kesalahan kamu. Kamu berani bertindak, berani tanggung jawab. Iya. Kamu pengen kenikmatan sesaat dengan cara yang salah, bayar harganya. Iya. Jangan sampai kita kayak gitu. 1 Petrus 3 ayat 3-4. 1 Petrus 3 ayat 3-4, saya baca teman-teman semua. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas,
atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ini yang penting. Tapi perhiasan kita ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yaitu Roh Kudus, yang sangat berharga di mata Allah. Yes. Bukan karena kepangan rambutmu yang bagus, bukan karena emas kalung yang kamu pakai, teman-teman. Ya. Tapi yang Tuhan lihat berharga adalah ketika ada roh yang lemah lembut dan tentram dalam hidup kalian. Ketika itu dijadikan, oh inilah yang berharga di mataku Tuhan. Yang aku ingini Roh Kudus dan Tuhan dalam hidupku. Ya. Itu Tuhan bilang engkau berharga, sangat berharga di mata Allah. Jadi hari-hari ini coba koreksi diri, stop dengan semua pemikiran-pemikiran yang instan, ya. Kalau saya kudum ini, saya tetap pilih jalan Tuhan. Even itu harus ngalamin proses, tapi satu itu yang bisa buat saya jadi dewasa secara rohani. Saya dan teman-teman semua bukan cuma cukup sebagai baby rohani. Saya pernah korban ini di PW pagi, doa pagi. Tapi kita harus bertumbuh dan berproses supaya kita menjadi dewasa secara rohani. Nggak mungkin dong kita jadi kayak anak kecil terus, yang mintanya disuapin terus. Tapi tiba waktunya kamu bertumbuh jadi dewasa secara rohani dan juga jasmani. Ya, jadi ayo koreksi diri, periksa diri. Ya. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman, sekarang fokusnya sudah harus berbeda. Betul. Ya. Jadi buang segala kepalsuan dunia. Yang mungkin, karena gini ya Kak Indra, teman-teman juga harus sadari gitu. Kita memang harus bijak-bijak juga dalam mengkonsumsi media sosial. Betul. Karena anak muda itu kan memang jiwanya ini lagi sangat menggebu-gebu untuk yaitu mendapatkan pengakuan apa segala macam kan. Dan saat ini teman-teman, kita ini harus menyadari bahwa di media sosial itu terlalu banyak toksik ya kalau menurut saya. Karena saya pribadi pun pernah mengalami sampai akhirnya saya pun tergiur untuk ikut kepada arus dunia. Gimana ya caranya supaya saya punya follower banyak? Gimana caranya supaya postingan saya di-like sama banyak orang? Itu saya sempat terpikir seperti itu Kak Indra. Tapi puji Tuhan akhirnya saya menyadari bahwa semua itu sia-sia teman-teman. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menjadikan diri kita ini kayak berhala diri sendiri gitu. Kita terlalu mencintai diri sendiri. Kita mengasihi diri sendiri itu harus. Tapi kalau sampai mencintai diri kita lebih daripada Tuhan, itu sudah salah. Nanti yang ada kita pengen sama kayak Tuhan lagi ya. Gitu. Itu jadi teman-teman, bijak-bijaklah dalam mengkonsumsi media sosial saat ini, karena memang terlalu bebas, terlalu luas. Kalian bisa dengan jari kalian ini bisa menemukan segala hal, segala macam postingan-postingan yang mungkin bisa bikin ngomporin diri kita jadi iri hati, terpacu untuk jadi sesuatu yang flexing gitu kan, ingin mendapatkan pujian. Nah, mulai sekarang mungkin teman-teman bisa belajar nih buat kalau saya pribadi Kak Indra, saya berusaha gini. Kalau misalkan kita ada di suatu posisi lingkungan yang bisa membawa kita ke arah yang tidak baik, kalau misalkan kamu ngerasa nggak sanggup, mending kamu keluar dari situ. Jangan bilang Tuhan pasti memberikan kekuatan. Jangan mencobai Tuhan. Ya. Saya pernah mencoba diri sendiri juga jangan. Ya, lebih baik kamu tinggalkan. Jangan itu. Suka coba-coba. Iya. Coba-coba itu awal dari kejatuhan. Akhirnya saya sekarang udah nggak main media sosial. Kalau main pun ya sesekali lah gitu. Hanya lihat Instagram, buka Instagram sesekali doang gitu. Tapi sisanya banyakin baca firman Tuhan. Dan itu otomatis ada tuntunan ilahi yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita gitu. Kehidupan kita sendiri pun nggak akan namanya sampai mikirin pengen flexing itu tuh nggak ada kepikiran ke situ teman-teman. Yang ada kemauan kita, kerinduan kita, haus dan lapar akan kebenaran firman. Makanya penting tinggal dalam Tuhan tuh ini akan berguna dalam segala hal. Saya juga salah satu tipe pengguna medsos yang maksudnya jarang untuk coba kalian pernah nggak lihat IG saya selalu update tiap hari? Jarang. Bukan tipe yang flexing. Iya, bukan ini maksudnya saya juga bingung sih mau ngebahas apa sebenarnya kan. Maksudnya saya tuh
lebih baik orang melihat saya secara real nyata daripada saya dari medsos. Paling ya IG saya nyamatin ulang tahun, poster-poster yang mau ibadah saya up gitu kan. Tapi untuk yang pribadi ya, bagi saya nggak perlu ya itu pengakuan. Maksudnya saya cuma pengen butuh pengakuan dari Tuhan. Itu is enough buat saya. Yes. Daripada kita ngepost di Instagram lah, makan durian di foto story durian legit nih enak gitu kan. Apalagi tuh makan empal mie Bangladesh nih rempah-rempah gitu kan. Buat apa teman-teman? Ya, kecuali kalau kalian food blogger ya. Nah, beda loh. Nah ini harus kalian nih yang nggak perlu harus jadi seperti itu. Jadilah diri kamu apa adanya aja cukup. Ya, jadi ayo ini ada, saya baca lagi ya, saya bagi lagi ini ya, terakhir. Ada aspek nilai diri dari kita yang harus kalian ingat ya. Kalian berharga itu karena apa? Karena diciptakan oleh Tuhan. Yes. Even kita brojol dari orang tua kita, dari ibu kita, tapi Tuhan tuh udah nentuin dari surga. Yeah. Rinto lahir tahun berapa, tanggal berapa tuh udah ada. Indra lahir tahun berapa, tanggal berapa tuh udah ada. Aspek nilai kita, kalian harus sadari bahwa kamu tuh berharga karena kamu diciptakan oleh Allah. Yes. Diciptakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan kita dan dengan kasih dan perhatian yang sangat besar. Dia Tuhan yang akan menjaga, memegang, dan menjamin hari esok kita. Jadi kenapa kalian harus tahu kalian berharga? Karena kalian diciptakan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa kamu berharga lagi? Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan nggak mengasihi kita, nggak mungkin saya sama Kento masih bisa duduk siaran khotbah hari ini. Dengan dia ngasih oksigen secara gratis, itu bentuk kasihnya. Udah nggak usah jauh-jauh, nggak usah mikir yang terlalu jauh. Kamu masih bisa nafas setiap pagi. Ini oksigen yang Tuhan kasih ini karena kasihnya Tuhan sama kita. Yeah. Karena cintanya Tuhan sama kita. Ya akan mudah aja udah, oksigen di bumi akan saya ambil tarik. Yeah. Bisa aja. Dead semua ya. Iya, mati semua. Tapi karena cintanya, karena kasihnya, Tuhan tetap memberi oksigen dalam hidup kita. Contoh tokoh dalam kitab Daud, dia tahu even dia ada kesalahan ya, tapi dia mengerti nilai dirinya di hadapan Tuhan. Ya kan? Teman-teman bisa baca di Mazmur 139 di rumah, itu Daud menulis tentang betapa berharganya ia di mata Tuhan. Even dia udah pernah ngelakuin dosa dan segala macam, tapi dia tahu bahwa Tuhan tuh memilih dia. Yeah. Tuhan mengasihi Daud. Tuhan memilih Daud. Ya, Tuhan istilahnya tahu bahwa Daud adalah yang diurapi. Lalu ada Yesus, tokoh yang kedua. Yesus mengerti nilai dirinya di hadapan Allah Bapa. Yohanes 10:11 berkata, Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yang tadi saya bilang, Yesus diciptakan Tuhan karena kasih. Yesus diciptakan oleh Tuhan. Ini real penciptaan nih. Tiba-tiba ada dalam kandungan Maria. Yeah. Maria sama Yesus gak berhubungan loh hari itu. Jadi Roh Kudus. Ya, tiba-tiba hamil. Yeah. Ini real penciptaan nih ya. Ini real diciptakan oleh Allah yang tadi saya baca, yang tadi saya bilang sama seperti Adam. Kita berharga diciptakan karena kita diciptakan oleh Tuhan. Ini real sama kayak Adam dan Hawa. Ini real teman-teman. Yesus diciptakan oleh Allah langsung. Dan dia tahu ada value, ada nilai yang berharga yang Allah taruh dalam hidupnya. Karena at the end, dia adalah sang juru selamat yang akan membawa jiwa-jiwa yang akan meneruskan istilahnya dasar kekristenan sampai pada hari ini. Kalau hari itu nggak ada Yesus, mungkin nggak ada agama Kristen. Mungkin ya, saya nggak berani speak up banyak. Mereka kan lebih ahli. Tapi sadari bahwa kita ini punya value. Kita berharga. Kita istilahnya bukan orang Kristen yang cheapest, yang murahan. Tapi biarlah melalui perkataanmu, hidupmu, tindakanmu, sikapmu, mencerminkan siapa yang tinggal dalam hidup kalian. Kesimpulannya, kita berharga di mata Tuhan karena tadi kita diciptakan oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, dan kita ini punya tujuan yang harus kita
lakukan dalam kehidupan ini. Jangan pernah lupa nilai diri yang tadi saya sebutkan. Ya. Kamu berharga karena diciptakan oleh Tuhan dan dikasihi Tuhan. Ini 2 poin jangan kamu lupain. Ketika ada perasaan mau mencoba, mau istilahnya mau mencoba hal-hal yang tidak baik, ingat nilai diri kamu. Oh ya, gue diciptain Allah. Gue dikasihi oleh Allah. Masakah gue mau ngedukain Tuhan? Ya. Sok, mana ada sih di dunia ini anak-anak yang mau ngedukain orang tuanya? Istilahnya menyakiti hati orang tua. Even ya kadang pernah bertengkar ya. Tapi di balik semua itu tetap saya percaya hubungan antara orang tua dan anak tuh harus terjaga dan terjalin dengan kuat. Jadi jangan pernah lupa nilai diri kalian di hadapan Tuhan hari ini. Kamu berharga karena kamu diciptakan. Kamu berharga karena kamu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Oke, thank you banget Kak Indra sudah berbagi buat kita semua siang hari ini teman-teman. Jadi mulai sekarang stop lakukan yang sia-sia ya, tapi fokuskan hati, pikiran dan hidup kalian untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Thank you Kak Indra buat renungannya ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di program yang Enfresh di Sabtu yang keempat. Betul. Dengan materi yang lebih dahsyat lagi. Amin. Kak Indra boleh tutup dalam doa. Oke, yuk teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang baik pada hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami belajar untuk kami ngerti nilai diri kami di hadapan Engkau Tuhan, bahwa kami berharga di mata-Mu karena kami diciptakan oleh Engkau dan dikasihi oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa, biar semua hal-hal yang bukan daripada Tuhan Kau singkirkan jauh-jauh dari pikiran kami, dari hidup kami, dan biarlah kami boleh memilih Tuhan, boleh tetap ada di dalam Tuhan dan tinggal dalam Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang akan membawa kami kepada kekekalan. Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan Kau yang ubahkan hidup kami percaya biar ada kuasa Tuhan yang mengalir masuk ke hidup setiap kami. Kami minta Tuhan biar Tuhan sendiri yang memegang hidup kami, hari esok kami, masa depan kami, dan kami percaya Bapa Engkau sudah merencanakan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Kami berdoa Tuhan biarlah banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan ketika mereka mendengar siaran radio Suara Gracia ini Tuhan. Mari Kau yang pakai radio dengan sangat ajaib sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, biarlah radio itu boleh menjadi sarana-Mu, alat-Mu untuk mengabarkan Injil keselamatan sampai ke seluruh bumi Tuhan. Kami berdoa buat semua orku yang ada, Kau yang pakai mereka dengan sangat ajaib, bahwa mereka next level bersama dengan Kau. Biarlah mereka menjadi berkat buat kami semua yang sering mendengarkan radio Suara Gracia Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamin juga hidup mereka dan juga keluarganya, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Kami percaya Bapa, mari Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah radio ini, Tuhan, radio Suara Gracia Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Pagi ini Tuhan kami mau minta Tuhan biarlah Kau berikan kami kesehatan yang terbaik. Kau yang pulihkan yang sedang sakit, Kau sembuhkan yang sedang sakit. Kami percaya Bapa, biar hari ini Tuhan kekuatan yang baru Kau turunkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan akan mengalir masuk dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya kami menerima semua yang baik yang daripada surga boleh jadi dalam hidup kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang di dalam nama kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Indra boleh informasikan untuk ibadah Lifeguard. Oke teman-teman, seperti biasa Lifeguard juga ibadah setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2. Saya mengundang teman-teman boleh hadir ya. Yang belum punya komunitas boleh hadir bersama-sama dengan kita memuji dan menyembah nama Tuhan, dan juga boleh follow Instagram Lifeguard di @lifeguard.community. Gak akan ketinggalan info, pantangin terus ya. Jangan sampai seharian megang IG terus, enggak ya, sesekali ya. Kalau emang perlu buka ya, tapi follow jangan lupa, itu penting juga ya. Jadi saya mengundang teman-teman semua buat ikut gabung di Lifeguard Community setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung lantai 2. Kita sediakan pengantaran pulang dan juga menyediakan snack. Jadi jangan khawatir kelaparan ya. Ya karena ketuanya
badannya besar, jadi anak-anaknya nggak boleh kelaparan. Jadi berkat rohani dipuaskan, jasmani juga ya, dipuaskan. puji Tuhan, ya, ya. pulang diantar sampai ke rumah. Betul. Luar biasa. Thank you banget Kak Indra. Kita ketemu lagi Sabtu depan. Siap. Thank you juga buat teman-teman semua yang siang hari ini sudah mendengarkan program ini, dan juga buat kalian yang sudah menyaksikan di YouTube channel Suara Gracia. Jangan lupa ikuti terus tiap program-program yang dihadirkan, karena saya percaya ada begitu banyak berkat Tuhan yang akan dihadirkan dalam kehidupan kalian. Saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati.